Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ulil amri, siapakah mereka? Di mana hari ini semua orang mengatakan ulil amri, ulil amri. Apakah Pak Kades, kepala desa itu ulil amri? Apakah Pak Presiden ulil amri? Tapi sebelum saya menyampaikan itu, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah yang sangat bijak untuk kondisi sekarang. Begini, kalau ada orang miskin mengambil harta orang kaya, orang-orang menyebutnya rampok. Tetapi kalau ada orang kaya mengambil harta orang miskin, orang-orang menyebutnya bisnis. Kalau ada pejabat mengambil harta rakyat, disebut sebagai korupsi. Tetapi kalau ada orang asing merebut tanah rakyat, disebut investasi. Sementara kalau pemerintah mengambil hak rakyat, disebut kebijakan. Baik, saudara sekalian, sekarang kita kembali kepada sebuah pertanyaan, siapakah ulil amri? Apakah semua orang yang memerintahkan kita itu ulil amri? Misalkan di India hari ini diperintahkan oleh partai Hindu. Apakah bagi orang muslim India itu adalah ulil amri? Di Mesir, kaum muslimin diperintahkan togut yang bernama Asisi. Apakah disebut ulil amri juga Sisi ya? Kemudian di Amerika, Joe Biden itu memerintah Amerika Serikat. Apakah bagi umat Islam yang ada di Amerika Serikat, entah di Texas di mana, apakah Joe Biden adalah ulil amri mereka? Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Poin pertama yang kita sampaikan begini. Kenapa kita taat kepada ulil amri? Para ulama mengatakan, misalkan Imam Al-Qurtubi, demikian juga Imam Ibn Hazm, dan ulama-ulama kontemporer seperti Hakim Al-Matiri, Yusuf Al-Qaradawi, dan lain sebagainya, mengatakan bahwa ketaatan kepada ulil amri itu ada maksudnya. Itu apa? Agar terwujudnya keadilan yang diperintahkan oleh syariat, satu. Yang kedua, dalam rangka mentaati Allah. Karena ulil amri ataupun pemerintah ataupun penguasa itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kita kepada mereka terikat. Demi apa? Demi tegaknya syariat Allah, demi tegaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ketaatan kepada ulil amri, apapun namanya, tidak mewujudkan keadilan dan tidak mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukanlah ketaatan yang diperintahkan oleh syariat. Maha suci Allah memerintahkan kita untuk taat kepada orang yang melanggar syariatnya, dan jauhnya Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mentaati orang-orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Poin yang kedua, memang para ulama berbeda pendapat apa makna ulil amri. Ada yang mengatakan ulama, ada yang mengatakan umara. Terlepas dari perbedaan tersebut, sebenarnya di sana ada istilah fikul maqasid, yaitu tujuan imamah, tujuan kepemimpinan itu ada apa sehingga orang yang memimpin disebut ulil amri. Ya, yang layak ditaati, yang punya hak untuk ditaati ketika kewajiban mereka penuhi. Syekh Hamid Al-Faqih rahimahullah beliau menyebutkan demikian juga dalam sebuah makalahnya. Syekh Profesor Dr. Ahmad Ar-Raisuni beliau menjelaskan bahwa imarah ataupun imamah, kepemimpinan dalam Islam itu ada tujuannya. Tujuannya tentu jelas ada dua sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Muwardi, demikian juga Imam Ibn Taimiyah. Yaitu yang pertama adalah dalam rangka untuk iqamatuddin, menegakkan syariat. Jadi ada yang kepemimpinan untuk membantu rakyat dan membantu umat Islam menegakkan ad-din. Yang kedua, siyasatud dunya bid-din, mengatur dunia, mengatur negara dengan syariat. Artinya kepemimpinan yang dianggap sah dalam Islam kalau memenuhi dua syarat ini. Maqasid, ini tujuannya. Kalau seandainya tujuan ini tidak terpenuhi, maka tidak ada hak bagi dia untuk ditaati. Sebagaimana begini, seorang suami itu menikah dengan seorang perempuan dan dia ditaati ketika dia memenuhi kewajibannya. Apa itu? Dia menafkahi, ya, dia tidak melakukan kedoliman. Kalau seorang suami itu tidak menafkahi sama sekali, bahkan mendolimi istrinya, maka sang istri itu bisa mengajukan hulu, ya, bahkan tidak boleh bayar denda itu ketika si istri mengajukan hulu karena suami melakukan sebuah kedoliman tadi. Sama aja mas kalian, ketika sebuah pemimpin tidak melakukan dua tujuan pokok daripada maqasid imamah, tujuan imamah tadi, maka tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Itu pendapat para ulama yang sangat logis. Nah, seorang ulil amri atau pemimpin disebut ulil amri, ada syaratnya. Apa syaratnya? Satu, jelas muslim ya, selain muslim ya, yaitu ma'aqama fikum sholah, selama menegakkan sholat. Yang kedua, ma'aqama fikum kitaballah, selama menegakkan kitab Allah, itu Al-Quran dan Hadis, maksudnya menegakkan syariat. Artinya kalau syarat ini nggak terpenuhi, sama dengan sholat maghrib tidak menutup aurat, ya, sama dengan sholat maghrib tidak menghadap kiblat, ya. Berarti apa? Tidak sah. Maka imarah ataupun ulil amri tidak disebut ulil amri ketika dia tidak melaksanakan syarat-syarat ini. Kemudian yang ketiga dari sudut pandang ushul fikih ada namanya al-man'u, ada penghalang. Ya, ada penghalang yang menyebabkan keabsahan hukum itu batal. Walaupun sudah terpenuhi syaratnya, walaupun sababnya sudah ada. Ya, contoh sholat maghrib itu sudah masuk waktunya, yaitu ketika matahari sudah tenggelam. Yang kedua, orang sudah menutup aurat.
Kemudian yang ketiga, orang tersebut sudah menghadap kiblat. Tapi kalau seandainya dia haid maupun nifas, maka batal sholatnya. Istilah ulil amri juga ada manehnya. Kalau seandainya dia sudah menegakkan sholat, dia melaksanakan syariat, kemudian dia juga melaksanakan fungsi-fungsinya, dia dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, kemudian ada mane. Apa manenya? Rasul mengatakan illa antara kufran bawahan indakum minallahi fi burhan. Yaitu kalau kamu melihat kekafiran yang nyata, yang kamu punya bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak untuk disebut sebagai ulil amri. Dan kekafiran yang paling nyata hari ini adalah apa? Muawanatul kuffar. Tolong menolong atau mudhaharatul kuffar, tolong menolong dengan orang kafir dalam memerangi kaum muslimin. Itu nampak sekali. Yang berikutnya, memerangi syariat, menggantinya dengan undang-undang liberal, sekuler atau pikiran-pikiran manusia. Itu bagian daripada perkara mani yang menghalangi seorang dianggap sebagai ulil amri, ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang benar-benar dirahmati Subhanahu wa taala, ini sudut pandang yang tidak bisa kita jauhkan dari pikiran kita. Baik ya mas kalian, saya kira ini sebuah yang perlu kita diskusikan, tetapi mudah-mudahan ini bukan sebuah wacana ya. Boleh jadi apa yang disampaikan perlu kita diskusikan bersama-sama. Barakallahu fiikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.